Anda tahu saya sedang dokumentasi Bootstrap 5.1 yang mana ketika misalnya Anda tahu bahwa di Git Bootstrap dengan bisa pergi ke dokumentasi, langsung harusnya Anda bisa lihat ada customize di sini, ada di overview yang mana sebenarnya beberapa yang akan kita gunakan dalam menggunakan SAS di sini. Sehingga ketika misalnya Anda ingin menggunakan Bootstrap, ya setidaknya Anda harus menggunakan SAS-nya ketika ingin memodifikasinya. Alright. Yang paling pertama, coba dulu kita lihat pada Visual Studio Code pada package JSON yang ada di sini. Ada beberapa yang harus kita hapus ini seperti Tailwind, kita tidak butuh lagi. Lodash kita pasti butuh, nah karena luar biasa sekali. Post CSS nggak butuh, post CSS import juga tidak. Ketika misalnya Anda butuh, ya silahkan tinggalkan di sini. Axios butuh ketika misalnya nanti Anda berhubungan dengan Ajax, kemudian Alpine JS, Tailwind CSS apa lagi kita hapus. Alright, jangan lupa hilangkan koma di line terakhir. Saya akan command T atau membuka terminal biasanya. Saya buat di sini yarn atau npm install. Alright, jika sudah yarn dep, maka harusnya akan error. Nah, ya kan karena semua sudah hilang. Oke, yang paling pertama coba kita masukkan di sini. Saya akan besarkan sedikit biar supaya Anda bisa melihatnya. Yarn add bootstrap, kita enter. Oke, ketika dia sudah melakukannya, saya tahu itu akan siap bentar lagi. Cuman lagi daripada kita tunggu, lebih baik kita langsung kerja di sini. Coba kita pergi ke resources JS. Di sini ada app.js. Yang mana dia masih require Alpine JS, kita hilangkan, dan di sini kita akan require bootstrap. Ya, dia akan langsung nanti require dari bootstrap JavaScript-nya. Kemudian coba kita pergi dulu ke Firefox. Anda lihat ketika misalnya kita ingin menggunakan SAS, kita bisa gunakan seperti ini. By the way, kita akan copy apa yang ada di sini atau kita bisa copy yang ada di sini. Oh, by the way, ketika misalnya Anda tidak ingin memakai semua komponen dari Bootstrap karena ini sangat besar sekali, jadi Anda bisa menggunakan yang ini ya. Oke, kita copy dulu yang ada di sini. Dan coba kita buat folder baru di sini yang namanya SAS. Kemudian saya akan buat di sini app.scss. Ketika misalnya Anda sering bermain dengan SAS, Anda bisa buat di sini SAS. Anda tahu SAS bedanya kan dengan SCSS? Jika Anda menggunakan SAS, no brackets, no semicolon. Namun ketika misalnya Anda menggunakan SCSS, still like CSS. Alright. Kita paste di sini. Dan kita masukkan di sini satu lagi keluar karena Anda tahu pintu pertama, pintu kedua, dan masuk ke sini. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini saya tambahin lagi ininya. Yang tadi kan pertama satu kali aja dia. Oke. Anyway, hilangkan komen ini jika misalnya Anda sudah mengerti what the hell is this kan gitu. Oke. Jika sudah, sekarang harusnya kita pergi ke webpack.make.js di mana dia masih menggunakan post CSS, ganti menjadi SAS karena kita sekarang menggunakan SAS dan harusnya ini ganti menjadi SAS dan ini sudah menjadi app SCSS. Coba kita lihat tadi apa yang kita buat, SAS atau SCSS, sorry. Nah, ini kita tidak gunakan lagi, so silahkan hilangkan, ya kan? Oh, by the way, di sini ada tips ketika misalnya Anda ingin menggunakan React sebagai komponen, Anda bisa buat sini React. I don't know about view, tapi mungkin view gini aja sih harusnya, ya. Karena React begini, harusnya view begini, kan gitu. Jadi ketika misalnya tidak menggunakan React komponen, Anda bisa hilangkan seperti itu, jadi that's okay harusnya. Cuman ketika misalnya Anda menggunakan React, lebih baik pakai inertia langsung atau menggunakan view kan, lebih baik pakai inertia daripada blade, ya. Oke, lanjut. Coba kita lihat dulu apa yang terjadi pada terminal tadi. Ya, dan sudah selesai. Coba dulu kita yarn dep. Harusnya dia akan install SAS loader, SAS resolve ya whatever lah diinstalnya semua itu. Alright, katanya di sini finish, please run mix again. Jangan takut bahwa sebenarnya di sini ada error, command fail katanya. Sebenarnya enggak. Coba kita yarn dep again. Harusnya akan error lagi. Kenapa? Hanya karena Bootstrap masih extend to popper untuk menggunakan dropdownnya mungkin seperti tooltip juga, model juga, whatever lah. Kita copy apa yang di sini. Yarn, kita paste. Tunggu sampai selesai. Jika sudah, harusnya kita bisa run yarn dep lagi. Oke, harusnya dia kan saya anggap sudah selesai sehingga jika misalnya kita refresh sekarang di browser, ya kira-kira tampilan seperti ini. Wow, that's very good, man. Oke, coba dulu pertama kita pergi ke navigation karena kita akan start dari awal. Sebenarnya ini tidak baik ya. Aturnya gini. Ketika misalnya jangan start dari navigation, cuman karena ini video aja jadi Anda tahu lah harusnya ngapain ya. Coba kita lihat pada navigation.blade.php ini kita komen dulu semuanya biar supaya apa kita komen agar supaya kita bisa melihat apa yang kita butuhkan nantinya di akhir-akhirnya kan gitu. Yang pertama harusnya ini adalah Bootstrap navigation yang jika misalnya kita refresh di browser nge-lag jaringannya. Refresh harusnya sekarang seperti ini kira-kira. Oke. Coba navbar like kita ganti menjadi navbar dark, terus kita buat di sini dark, refresh. Alright, very cool. Tapi coba kita buat primary karena ini sangat luar biasa sekali warnanya, saya suka. Oke, very cool. Namun sekarang di sini ada beberapa harus kita tweak seperti misalnya itu untuk navbar yang ada di sini. Coba buat di sini config app name refresh.
Iya, kira-kira Laravel. Emang Laravel by default. Coba kita lihat dulu. Breeze dong. Ya kan karena kita belajar Breeze. Refresh. Iya, very cool. Dia akan kembali ke login page. Oke, coba kita login ke satu orang. Tapi saya tidak tahu apa akunnya. Oh my god. Coba kita lihat pada database dulu. Kita pergi ke sini. Terus kita masukkan. Login. Ya, here we go. Oke. Sekarang di sini ada drop down. Ya, drop down ini bisa kita copy sebenarnya. Nah, itu dari mana ya? Oke, dari sini sepertinya. Kita copy, terus kita paste tepat di sini, hilang aja share buat apa pula di situ tuh. Refresh. Oke, ini dia. Tapi sebenarnya kenapa ini, woi? Jeleknya minta ampun. Oh, nggak ada ul di sini ya. Coba kita buat di sini. Kelas nab refresh. Oke, kira-kira seperti ini, tapi ada bug ketika misalnya Anda tahu ini tidak sangat luar biasa. Terpaksa kita masukkan di sini, drop down menu lagi, tapi kita buat sini n biar supaya dia tahu bahwa right-nya itu 0. Sehingga kita buat seperti ini jadi cantik dia. Atau ketika misalnya Anda tidak suka fluid, Anda bisa hilangkan fluidnya, ganti menjadi container biasa seperti ini. Refresh. Very cool. Mau ngeri kali ya ke apanya ya, ke tengahnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, fluid aja lah ya. Ke tengah kali soalnya gitu. Coba dulu kita buat di sini out user name. Alright, refresh. Here we go. Dan harusnya jika misalnya kita logout ini, coba kita lihat dulu apa logoutnya. Karena kita tidak bisa logout sekarang kecuali kita copy aja biar supaya cepat ya kan. Kita copy terus kita buat di drop down item di feedernya di sini ada. Oke, sepertinya kita bisa masukkan ke dalam li dianya. Ya seperti itu. Namun X responsive null ini kita ganti jadi anchor. Kemudian ini each wrapnya kita hilangkan. Terus root ini karena kita tidak menggunakan komponen sehingga dia tidak bisa baca yang seperti itu saja. Oke, cool. Namun di sini kita perlu tambahkan satu lagi kelas, yaitu drop down item. Alright, refresh. Dan coba kita logout, harusnya pasti akan error ketika misalnya kita pergi ke dashboard sekarang. Oke, coba dulu kita pergi ke web.php. Jangan dulu kita buat di sini middleware-nya. Coba kita copy aja. Atau kita komen aja dulu di sini ya, biar supaya jelas bahwa dia tidak akan require out. Kira-kira seperti itu. Dashboard equals to dashboard, refresh. Di browser harusnya ya. Dan coba kita pergi ke dashboard. Ya, dia akan error di sini kata trying to get property name of non-object. Oke. Coba kita pergi ke navigation lagi. Harusnya Anda bisa buat di sini conditional. Jika dia autentikasi, apa yang harus Anda lakukan? Kira-kira seperti itu. Out, else, dan kita buat sini and out. Dan coba kita buat di sini hello, refresh, dan ya di sini masih ada name-nya. Coba dulu ini kita cut dan kita paste tepat di hello ini harusnya dia. Karena dia akan ada atau dia akan bisa dieksekusi ketika misalnya tepat di dalam out directive ini. Refresh. Oke, tidak ada. Sekarang harusnya kita bisa copy apa yang ada di kita bisa copy aja siapa yang ada di sini. Kita bisa paste di sini, terus kita masukkan di sini ul penutupnya. Just like that. Alright, hilangkan ininya. Kelas yang entah apa gunanya pun, I don't know. Coba dulu ini kita buat register dan ini pastinya login, current page hilangkan, terus aktifnya hilangkan, ininya ganti menjadi root login. Biasakan memakai root ya, karena ketika misalnya Anda mengganti URL-nya Anda tidak perlu mengganti di setiap blade yang Anda punya. By the way ini register bukan. Nah itu tadi. Refresh. Login. Very cool. Dan sekarang coba kita loginkan dulu si apapun yang ada di database lah. Saya juga nggak tahu sih si just lah. Password, login, buttonnya pun ganteng kali. Oke, sekarang sudah ya. Coba dulu kita pergi ke sini atas ini. Ada apa aja di sini? Ada ini drop down-nya sudah kita tidak perlukan karena kita cuma perlu dia waktu untuk membuat yang di bawah disable juga tidak. Dan ini aktifnya ada by default hilangkan. Area current page juga tidak perlu. Dan ini kasih menjadi root home. Ada nggak root home di web.php? I don't know, let's see. Root home. Kita buat aja name home. Oke. Home, terus di sini harusnya root dashboard. Itu akan error harusnya ketika misalnya kita tidak buat di sini name dashboard ya. Oke. Di sini kita buat dashboard, refresh. Oke, home-nya akan pergi ke welcome page. Welcome. Coba kita lihat pada welcome.blade.php dan coba kita buat di sini x applyed. Dan coba kita buat sini homepage ya. Ya gitu aja udah oke, refresh. Ya kira-kira seperti itu. Tapi jangan lupa kasih container di sini ya.
Terus Anda tahu bahwa sebenarnya dia sangat jelek ketika misalnya tidak buat prefix by default tepat pada update.php. Ponsons anti-alias sudah tidak ada lagi. Silakan hapus dan ini juga hapus. Coba apa tadi? Header ya, header. Bolehlah pakai header ini, tapi Anda tahu headernya itu Anda bisa pakai yang namanya Jumbotron ya. Nanti kita akan pikirkan itu. Yang paling penting di sini sekarang Anda harus buat di sini PT4 atau margin top 4 atau padding top 4 whatever lah. Oke. Ada home di sini, ada dashboard di sini, very cool. Namun di sini Anda tahu si dashboard itu memakai header. Ini dia. Oke. Coba dulu ini kelas tidak kita perlukan lagi, refresh, harusnya dia akan the same thing. Kemudian di sini ada header. Coba kita langsung ganti coba di Jumbotron. Mana ada Jumbotron di Bootstrap 5 ya? BG apa? BG secondary ya? BG like lah. Like, refresh. Ada sih nampak, tapi kalau misalnya Anda tidak tahu ini tidak akan nampak sama sekali. Coba kita buat secondary ya, refresh. Ya, whatever lah. Ya kira-kira seperti itulah ya, Anda tahu lah. Ini hilangkan, terus ini kita akan wrap ke dalam container pastinya. Saudara-saudara. Dan ini juga refresh dan kasih jangan lupa di sini untuk paddingnya atas bawah kita buat 3 refresh 4 5 lah 5. Oke, very cool. Tapi harus Anda buat di sini like ya, refresh. Kira-kira seperti itu. Ketika misalnya Anda ingin membuat jelas buat di sini border B, refresh. Border bottom ya, sorry pikir tailwind. Oke. Kemudian pada navigation di sini coba kita buat dark aja lah biar matching sama backgroundnya. Coba ini hilangkan, refresh. Not bad, namun kita harus buat juga ini kontainernya ke tengah biar supaya sejajar aja nampaknya. Oke, URL login masih ada di dashboard blade.php sepertinya. Ini dia. Hilangkan aja sini dulu ya, atau Anda bisa hilangkan semua kelasnya, paste ini di sini. Refresh. Oke, seperti itu, namun seperti biasa wrap di dalam container. Refresh. Oke, very cool. Coba dashboard kasih di sini dulu lead lorem 10 aja, refresh. Dan jangan lupa kasih di sini text secondary biar agak nice sedikit. Refresh. Oke, cool. Home, dashboard, logout. Oke, masuk kita ke session kedua, yaitu merenovasi apa yang ada di guest.blade.php. Ponsons tidak ada lagi, anti-alias juga tidak ada karena by default mungkin bisa jadi, I don't know. Coba kita buat di sini nothing lah. Ya, artinya kita masukkan aja lah dia ke sini. Kemudian coba kita lihat pada outcar karena sebenarnya mereka itu render melalui komponen outcar. Coba lihat pada login.blade.php. Iya, dari outcar sebenarnya dia kan. So outcar, nah di sini kita bisa modifikasi. Pastikan ini dari komponen outcar. Nah ini Anda bisa buat ke dalam card body. Terus ya di sini kenapa nggak langsung di sana aja tadi ya? Rasaku harusnya lebih baik dia di guest itu kan. Coba kita buat di sini min ph 100 gitunya tulisannya. Ya aku rasa gitu sih harusnya. Flex align item center harusnya ini bukan flex ya. Tapi ini card aja lah buat ya. Ini card aja sih harusnya. Terus logo ini nanti lah itu. Kita di sini card, di sini ada card body, refresh. Ya, kira-kira seperti inilah. Ada card di sini. Cuman gak jelas saja. Coba dulu kita pergi ke guest.blade.php tadi. Di sinilah kita buat row tadi. Atau kita bisa masuk ke dalam container, dalamnya row, dalamnya call md5. Ya, kita paste di sini slotnya, refresh. Kira-kira seperti itu. Namun di sini coba kita masukkan dulu min ph 100, align itemnya kita buat center, justify content, center, refresh. Iya, very cool. Kalau misalnya Anda ingin kurang besar, Anda buat sini 6, 8, whatever you want. Oke, kita buat 5 aja, refresh. Oke, cool. Kemudian coba pada form, ya input.blade.php karena ini adalah komponen sebenarnya. Oke, di sini kita buat form control, ya kan? Kelas Bootstrap itu kan, refresh. Here we go. Dan coba lihat apalagi yang dibawanya di sini, label. Oke, di label ini kita punya sendiri yaitu form. Label ini ada di Bootstrap 5 ya, di Bootstrap 4 belum ada. Cool, namun tak ada headernya ya. Gimana jika misalnya coba kita lihat pada login.blade.php. Kita scroll ke sini. Apa isinya ya? Outcar. Gini aja sih, Anda bisa buat di sini slot header, terus Anda bisa buat di sini logo. Nantilah Anda customize sendiri, tapi yang jelasnya ini adalah login, misalnya seperti itulah. Nah, kemudian kita pergi ke outcar tadi.
Karena di sini agak lucu sih sebenarnya. Anda buat di sini conditional lah, jika misalnya ada header, apa tadi kita buat? Ya, header, maka page headernya. Is set header and is set. Dan di sini Anda bisa buat yang namanya header, namun coba masukkan di sini card header, ya kan? Terus Anda buat sini header. Refresh. Ya, kira-kira seperti itulah. Ketika misalnya Anda pergi ke register page, maka di sini harusnya register. Ketika misalnya Anda buat juga di register seperti itu. Anda buat di sini header, Anda buat di sini register. Ketika misalnya Anda butuh yang banyak-banyak di sini, entah itu icon, entah apa, pakai slot tag aja. Tapi ketika misalnya Anda cuma butuh seperti itu, Anda bisa pakai slot header, Anda bisa buat di sini register. That's it. Alright. Ini bisa dihilangkan, refresh. Sama saja hasilnya. Oke, lanjut kita pergi ke button. Ya, di button ada di views komponen, harusnya di sini button yang Anda tahu ketika misalnya kita menggunakan Bootstrap, kita bisa menggunakan BTN secondary, refresh, kira-kira seperti itulah, atau primary, success, whatever. Oke, sekarang kita pergi dulu ke register.blade.php. Di sini yang pertama coba dulu kita hilangkan underline-nya, refresh. Already register tetap aja underline karena by default underline dia. Ini kita hilangkan lah ya. Oh, ini masih class style ini. Link dark, terus kita buat sini text decoration none, refresh. Iya, kira-kira seperti itu. Tapi jika misalnya tetap ingin underline tak masalah, refresh, maka di underline harus bukan ini, tapi ini. Karena text decoration none akan menghilangkan underline-nya. Oke. Coba dulu ini buat deflex align item center, justify content between, biar supaya dia side by side. Ya, refresh. Cool. Namun kita butuh yang namanya margin top 4 ya, refresh. Sebenarnya ini Bootstrap ya. Jadi kalau pakai margin top 4 itu terlalu gimana ya? Terlalu besar sih harusnya. Coba kita buat MT3. Itu selera lah itu ya. Tapi jelasnya di sini saya pakai selera saya aja, refresh. Cool. Already register. Coba kita klik. Nah, ini masih perlu kita perbaiki. Login.blade.php. Scroll ke bawah, tambah id di sini karena Bootstrap itu ujungnya pasti di. Content between, MT-nya 4, lagi-lagi kita akan ganti menjadi 3. Oke, refresh. Cool. Nggak lebih baik kita balik aja sih. Coba dulu ini sebelum kita balik, coba dulu kita buat dulu ini bagus untuk gimana cara buatnya. Saya lupa juga form check ya. I don't know. But this is form check input ya. Lupa sih form check input. Terus harusnya di sini form check label. I don't know. Oke, very cool. Cool. Tapi kita balik lah. Ada nggak flex row reverse di Bootstrap? Ada loh. Buset. Baru tahu. Udah kayak Tailwind. Oke, very cool. Jadi tak perlu kita balik-balik. Sebenarnya sih itu sama aja membuat ini begini. Cuman row reverse itu kayak membalik mereka aja gitu. Kayak seperti itulah. Terus kita buat di sini flex row reverse. Ya, kira-kira itu membalik aja. Tapi Anda tahu sebenarnya ini gimana ya? Kecil kali loh roundednya. Coba kita lihat dulu apa yang bisa kita lakukan. Pada apa ya? Ini di search not modulus kayak cari dulu untuk Bootstrap. Anda tidak perlu mengikuti ini ketika misalnya Anda tidak peduli gitu loh. Karena ini cuma desain. Coba kita cari untuk variables. Ya, ini dia. Coba cari untuk yang namanya border radius. Kalau Anda nggak bisa mengikuti saya, masalah apa namanya? Masalah untuk mencari variabel ini jangan juga, karena ini saya ingin mencontohkan ketika Anda melihatnya gitu. Ketika misalnya saya sudah mendapatkannya, Anda bisa mengikutinya di sini gitu. Variables, kita buat sini SCSS. Terus kita paste di sini. Kita buat border radiusnya misalnya by default tadi berapa? 25 rem. Coba kita buat 50 rem. Ya, kira-kira seperti itu. Kita buat semikolon karena kita menggunakan SCSS. Kemudian di sini kita buat import, gitunya cara ngimportnya kan harusnya. Oke, sekarang coba kita jalankan sekali lagi di terminal lah harusnya. Yarn depth. Kalau error kita pindah di ke atas ya. Saya juga lupa bagaimana peraturan dari SAS ini. Oke, cool. Tidak ada masalah. Refresh di browser. Oke, tidak ada perubahan sama sekali. Apa harus dipindah di atas kali ya? Coba dulu kita lakukan sekali lagi yarn depth.
refresh. Oke, very cool. Adalah perubahannya. Jika misalnya tidak berubah, Command Shift R atau klik kanan di sini. Jika Anda menggunakan Chrome ada yang namanya hard refresh, ya. Atau jika misalnya tidak, Command Shift R ya. Terus ketika misalnya Windows user Anda bisa control Shift R untuk hard refresh biar supaya yang tadinya tidak di cache-nya, atau Anda bisa langsung buat di update.blade.php ya. Coba kita lihat pada sini. Di sini jangan aset. Coba di sini kita buat mix dan di sini kita buat mix. Ketika seandainya nanti ada perubahan dia langsung target yang baru gitu loh. Karena jika misalnya kita refresh terus kita lihat Ctrl U. Di sini masih absen. Oh ya, ini masih guest ya. Kita merubah tadi di up. Coba kita pergi ke guest.blade.php juga. Itu kita buat juga mix daripada aset. Jadi ketika misalnya ada perubahan nanti dia sudah pakai yang namanya version. Coba kita lihat sekali lagi. Ya, kira-kira seperti inilah kalau misalnya dia menggunakan mix. Jadi behind the scenes dia nanti akan menjadi kira-kira kayak unique number gitulah, kayak .up.css terus dibuat di sini v gitu-gitulah ya. Anda ngerti lah itu. Oke, kita close dulu. By the way, sebelum saya mengakhirinya, coba dulu kita buat pada app CSS tadi, masalah selera juga ini kembalinya, terus kita buat di sini 75 yang depth. Oke, jangan tunggu sampai selesai, jelasnya saya tahu itu hasilnya gimana. Oke, apalagi ya? Ketika misalnya Anda lihat di sini ada forgot password, ya Anda tahu lah apa yang harus Anda lakukan ketika misalnya ingin memperbaikinya, dan lain-lain lah. Semua itu sudah Anda pelajari ya harusnya ya. Tapi ketika misalnya Anda tahu bahwa sekarang Anda tidak mempunyai link untuk pergi ke homepage, maka Anda bisa buat di outcar harusnya itu ya. Di outcar, bisa Anda buat sebenarnya langsung di header ini ketika misalnya Anda mau ya. Coba ini kita ya termasuk bagaimana Anda mendesainnya lah ya. Cuman ini saya contohkan aja gimana ketika misalnya Anda ingin pergi ke home kan gitu. Sini kita buat anchor terus pergi ke homepage, home, refresh. Ya kira-kira seperti inilah. Anda bisa buat di sini kelas link dark text decoration non. Kita buat sini back home. Terus di sini kita buat div flex, align item center, Stify content between. Refresh. Oke, back home. Oke, kira-kira seperti itulah. Anda mengerti lah apa yang saya maksud. Kita pergi ke dashboard, kita kembalikan lagi rootnya. Ini kita uncomment dan ini kita buat seperti itu. By the way, sebenarnya ini bisa dibuat lebih simpel ya. Coba kita buat returnnya ini nggak usah dalam functionnya seperti ini. Bisa buat seperti ini juga kalau Anda menggunakan PHP 74 ke atas. Kebetulan saya PHP version. PHP artisan pula. PHP version. Saya menggunakan 7,4 jadi bisa menggunakan seperti ini. Refresh. Cool. Kita login dulu sebagai Just. Ya, saya ingat Just tadi ada. Mungkin example. Ya, example. Cool. Namun di sini hancur ya. Coba kita lihat pada recent. Apa tadi namanya? Saya lupa sih. Coba kita lihat pada view. Komponen. Bukan komponen tapi out. Di sini ada verify email. Oke, ini dia. Anda bisa buat ini ke dalam card, ya kan? Terus ini ke dalam card body ya. Card body, refresh. Cool harusnya. Tapi kok ada tombol logout di sini? Oh iya, dia di kanan sebenarnya tombol logout itu ya. Coba kita ganti aja nih kelasnya dulu. BTN, frame, link juga boleh lah. Link. Terus di sini harusnya dia justify content between, align itemnya center, di flex, refresh. Oke, kira-kira seperti itu. Namun mereka semua ini harusnya di dalam card body. Namun Anda tahu penutup divnya di sini. Wow. Kita buat di sini dia. Oke, formatnya biar supaya jangan jelek kali dia. Dan ya Anda bisa buat di sini card headernya lah. Misalnya apa? Verify your email address. Refresh. Ya kira-kira seperti itu. Namun mereka semua ini akan kita masukkan ke dalam container pastinya. Alright, very cool. Refresh. Cool. Oke lah. Atau ketika misalnya Anda buat logout ini juga jangan seperti itulah. Ini oke juga. Atau Anda bisa buat dark, whatever you want lah. Oke, itu saja sih untuk pelajaran ini. Jadi ini bukan lebih ke Anda belum pernah menggunakan Breeze sebelumnya, tetapi ini lebih ke target Anda sudah sering menggunakan Breeze. Ingat, ketika misalnya Anda belum pernah memakai Breeze sebelumnya, Anda bisa lihat di Persinta. Mari kita gunakan Laravel Breeze. Ada sekitar 6 episode yang mana sebenarnya itu berarti semua. Login dengan username atau email ketika misalnya Anda penasaran, Anda bisa melihatnya di sini. Alright.
ada forgot password and whatever lah. Ini semua ada di sini. Cuman saya tidak mengcompare-nya dengan Bootstrap. Cuman ketika misalnya Anda butuh compare dengan Bootstrap, Anda bisa lihat di sini lah, ya. Oke lah, untuk saat ini ketika misalnya Anda penasaran bagaimana hasil akhirnya, coba kita pergi dulu ke mailtrap.io lagi dan coba dulu kita kasih dulu project. Di sini kita verify emailnya. Jangan dong, coba kita lakukan resend di sini. A verification email has been sent, yang tidak ada stylenya sama sekali. Tidak ada salahnya kita buat di sini alert success, terus kita buat di sini role-nya alert, refresh. Desain, oke, tapi kita butuh di sini MY harusnya. Jadi ketika misalnya tadi bawah aja, ini atas bawah dia. Very cool. Kemudian coba kita verify dulu emailnya. Klik. Alright, very cool. You are logged in. Okay, that's it for this lesson. See you next time, guys.